Shalom, selamat datang di Talentaku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, sudah menemani video saya, sudah menolong channel saya, sudah mendukung channel saya untuk bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman buat teman-teman. Hari ini saya mau sharing, mau berbagi tentang penghitungan per lembar. Jadi kalau 300 apa 200 atau 250 itu profitnya berapa sih gitu. Kira-kira masuk enggak, gitu ya. Kira-kira harga pokoknya totalnya berapa sih. Nanti kalau misalnya saya berkembang, kira-kira karyawan itu mau tak gaji sekian, berarti pendapatan saya berapa ya kira-kira ya lah gitu. Karena yang namanya orang maunya adalah berkarir atau usahanya berkembang ya. Seperti apa? Untuk contohnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini teman-teman harga per lembar. Jadi harga per lembar itu saya jadikan 300 rupiah. Kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Ya. Kita lihat ke bawah dulu. Dari harga per lembar 300 rupiah kita turunkan dulu. Ya, jangan lihat profitnya dulu, di situ udah ada profitnya jangan dilihat dulu ya. Harga kertas F4 itu sekarang di tempat saya itu 49.000. Kemudian harga toner naik, kemarin saya habis beli toner ya. Itu 145.000. Mahal banget ya. Saya ada satu toner yang memang mau tidak mau pakai itu biar cocok ya. Jadi hasilnya bagus gitu. Jadi tidak kalah sama printer. Kemudian di situ harga drum 160 itu belum tahu, jadi perkiraan kira-kira saya naikkan 5.000 sama dengan toner. Kebetulan teknisinya sama, yang ngirim toner, yang buat spare part itu sama orangnya. Jadi harga drum saya naikkan 5.000, harga fixing 5.000. Pastinya saya belum tahu, ini hanya perhitungan sementara ya. Sementara untuk sampai saat ini. Kemudian itu saya bagi semua dulu. Saya mau mencari harga pokok. Nah, harga pokok di sini itu bisa dibagi satuan lembar. Jadi kalau kertas kan 500 ya, per rem itu kan 500 lembar. Itu saya dapat harga 98 rupiah. Kemudian harga toner itu saya bagi 20 lembar, 20.000 lembar. Jadinya 7 rupiah. Kemudian drum fixing sama, saya bagi 30 ya, hampir sama ya, habisnya 30 ribuan. Itu 5 rupiah. Nah, harga pokok dapatlah 116. Kira-kira kalau itu di harga 200 perak dapat berapa kitanya? Misalkan ini dibagi ya, profit pembagiannya misalnya. Kita bandingkan di sini. Ya, ini dikurangi ini, Rp184. Selisih berapa? Selisihnya kita lihat di sini, selisihnya ini selisih ya, selisih lupa kok diselisih. Kenapa? Kan untungnya jadi lebih banyak. Begini teman-teman, yang namanya keperluan mendadak itu kita nggak tahu ya, keperluan mendadak kita nggak tahu. Nah, istilahnya 49 ini kita tabung gitu, kita tabung di keuangan fotokopian. Kita hanya ngambil profitnya ini. Nah, profit ini saya ambil dari 300 dikali 45%, itu 135, selisih 49, nggak jadi masalah gitu loh ya.
Jadi nanti teman-teman bisa ngembangkan, oh aku mau beli printer satu lagi, oh aku mau beli ini. Nah, profit itu adalah gajinya kita, capeknya kita di situ, waktunya kita di situ, itu profit. Ya, ini menurut saya pribadi. Kalau teman-teman mau mengambil selisihnya dari itu, monggo silahkan. Oh, perhitungan saya enggak begitu. Oh, silahkan, enggak masalah. Ini saya hanya berbagi saja gitu ya. Kemudian di sini saya biasa membayar listrik itu 200.000 gitu ya. Saya kemarin menggunakan My PLN, jadi PLN Mobile ya, PLN Mobile. Jadi saya bisa foto, swafoto menggunakan PLN Mobile. Jadi saya tinggal jepret, oh kira-kira langsung keluar, yaitu tanggal 24 itu biasanya dia langsung keluar. Saya foto begitu langsung dia pendapatan bayar listrik saya sekian gitu. Kira-kira berarti tagihan setelah tanggal 30 sekian. Nah, jadi saya bisa tahu, lebih enak gitu ya. Jadi nggak nunggu nanti tunggu tanggal 1, tanggal 2 masih meraba-raba. Jadi kalau misalnya uangnya nggak ada menggunakan itu, oh saya tagihan saya untuk bayar listrik sekian, jadi kita bisa perkirakan begitu ya. Jadi bisa, jangan sampai nggak bayar listrik gitu ya, nanti bisa diputus. Kemudian di sini dibagi 30 di situ, di bawahnya harga pokok itu ada 30 ya teman-teman. Di bawah harga pokok itu ada 30 di situ ya. 30 di situ adalah 30 hari. Loh, saya enggak buka selama saya bukanya cuma 26 hari. Oh monggo silakan dibagi aja, dibagi 26 hari. Nah, jadi 4 hari ya, 4 hari saya libur, enggak masalah, enggak jadi masalah ya. Karena saya 30 kita enggak tahu, mungkin kan mesin waktu servis atau teman-teman waktu servis ini dinyalakan apa gimana kan, jadi targetnya kan kira-kira sekian nih. Nah, tapi nggak jadi masalah, mau dihitung listriknya dibagi berapa monggo silahkan, atau penerapannya seperti apa silahkan. Nah kalau saya 30 ya, 30 karena kalau hari Minggu itu saya buka sore, jadi yang lain tutup, punya saya sore, jadi paling banyak Minggu sore itu banyak pendapatan saya, lumayan lebih tinggi dari hari biasa gitu ya. Ya gitu, itu listrik ya, itu listrik berarti saya per hari harus nabung sekitar 7.000 ya, 7.000 harus nabung 7.000 per hari. Jadi ngumpulkan per hari 7.000 lah. Kalau sampai sehari itu udah ada pendapatan, kalkulasikan di bulan depan, hari depan. Bentar, iklan. Baik, ini kemudian omset. Nah ini omset ya, omset itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ini berhubungan dengan gaji karyawan. Teman-teman mau gaji karyawan teman-teman berapa? Karena saya punya pengalaman, saya tidak pernah menghitung omset profit, asal hajar aja R atau min. Jadi pendapatan bulanan hanya untuk membayar omsetnya bulanan, itu hanya untuk membayar karyawan. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali. Saya mau membayar diri saya sendiri gimana, membayar listrik gimana? Nggak ada uangnya, habis buat bayar gaji karyawan ya. Awal-awal, jadi saya nggak tahu apa-apa. Nah ini saya berbagi buat teman-teman penghitungannya seperti apa. Saya bertanya, saya belajar sama teman yang sudah jalan ya, yang sudah yang sudah berhasil gitu ya. Penghitungannya gimana sih? Oh ini harus sekian. Nah begini teman-teman. Nah ini profit omset itu di situ tertulis 7,5 juta. Omset itu belum dipotong biaya macam-macam ya.
pendapatan bulanan, omset, pendapatan kotor bulanan. Itu kalau saya, menurut saya. Nah kok profitnya dihitung terus bawahnya digaris. Nah begini teman-teman, omset itu kan dipotong biaya modal, potong modal, jebret, modal dulu ya, modal singkirkan dulu, kemudian dipotong biaya listrik, jebret, ya dapatlah profit. Profit itu saya ambil, atau begini ya, kita ambil langsung hitungan persen, enak, jadi nggak dipotong-potong perkiraan. Jadi di sini omset itu saya potong 45% langsung, sekitar 3375 ya, sesuai yang ada di situ ya, 33.375. Lah di sini perhitungan untuk gaji karyawan gitu. Kalau menurut teman saya seperti itu perhitungannya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang ada yang lebih tahu, silahkan komen di bawah ya, silahkan komen di bawah. Itu harusnya sekian ya, saya hanya berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Kalau saya dari segi harus ngitung dari segi apa namanya, perhitungan secara akuntansi atau ekonomi, saya enggak bisa, enggak mampu, saya enggak mampu ya. Jadi itu perhitungannya. Jadi kalau teman-teman mau membuka gaji karyawan segi sebesar itu ya, sebesar di atas 1 juta, paling enggak omset itu sekian, profit sekian. Profit dan gaji karyawan itu diambil dari profit, karena karyawan bisa dibilang partner kerja kita ya. Jadi profit itu gaji kita sama gaji karyawan. Nah, modal udah tadi 45% tadi. Nah gaji karyawan itu mau diambil berapa persen silahkan. Nah di sini 40%, mau dibayar 30% ya monggo. Nah cuman segitu. Karyawanku mau tak gaji 800 kok, ya udah silakan 25% ya bulan, cukup dah. Oh mau tak buat 45% aja ya monggo silakan, 1,5 juta pasti awet, 800 dah awet, karena pasti mereka akan kurang, apalagi sekarang kan naik semua harganya. Nah kalau ini misalnya teman-teman 40% ya, atau 35%, nah begitulah ya. Nah, kalau omset kita cuman dibilang 1,5 juta, wah ini harus ini segini. Nah ini kalau 1,5 juta tuh dapatnya cuma segitu dong. Bisa ndak bayar karyawan segitu sebulan? Mau apa ndak ya, mau apa ndak? Gajinya cuma segitu per bulan, ndak mau ya, ndak mau. Saya ndak tahu perhitungan di luar sana omsetnya berapa, kok karyawannya banyak, berarti kan omsetnya di atas 7 juta. Karyawan 3 udah 7 kali 3 kalikan 3 aja 21 juta pasti, berarti karyawannya udah puluhan. Profitnya berapa? Jangan lihat omset ya, omset itu pendapatan tiap bulan kotor plus modal. Jadi kalau mau tahu profitmu piro, 25 juta, udah berarti omsetnya lebih tinggi lagi. Hitung aja 50% dari omset. Omsetmu berapa? 30, 15, karyawan paling 1 juta atau 2 juta, berarti sekitar bersih itu 13 juta gitu profitnya. Nah itu sugih ya, kaya gitu ya, profitnya tinggi, pendapatannya bagus gitu. Gitu ya teman-teman, kalau mau diganti atau perhitungannya ya, nanti teman-teman mau menghitung sendiri atau
mau komen itu sebaiknya diubah seperti ini ya. Silahkan, ini baru sementara, nanti kalau teman-teman ada usulan atau saran silahkan komen ya, silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya upload lagi perubahan datanya ini sesuai dengan pengetahuan sekiranya itu bisa masuk logika atau perhitungannya bisa masuk, akan saya buatkan videonya lagi begitu teman-teman ya. Kalau semoga ini bisa bermanfaat bagi sesama pemula seperti saya ya, semoga ini bisa memberkati teman-teman, bisa berguna buat teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman. Perhitungannya seperti apa, pembagiannya seperti apa ya, nanti silahkan komen di bawah. Oh, saya butuh perhitungannya ini, nanti kita atau saya buatkan begitu ya, perhitungannya seperti apa. Nah, ini kertasnya saya menggunakan BMO ya, BMO tonernya kalau tidak salah namanya Komodo. Drum itu saya makanya yang warnanya abu-abu itu, fixing juga yang Excel ya, jadi yang bagus, jadi hasilnya lebih tidak mengecewakan untuk klien begitu ya. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini. Terima kasih sudah menolong dalam subscribe, dalam like, dalam komen. Terima kasih buat teman-teman, semoga ini bermanfaat, berguna buat teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.